Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hidayatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah wa syukurillah. Jam menika kula panjenengan sedaya tasih dipun gesangken malih sasampunipun dipun ujian. Sehat, badanipun sehat, rohanipun insyaallah ugi sehat manahipun. Kajengna jam menika kula panjenengan sedaya tasih semangat kangge sowan wonten dalemipun Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sholat subuh kanthi berjamaah kalajengaken thalabul ilmi. Luar biasa menika saestu dari Kanjeng Nabi minangka sarana kula panjenengan sedaya badhe dipun gapilaken pikantuk swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang tekun di dalam rumah Allah ini adalah calon-calon penghuni surga. Bapak Ibu, hari ini masih bulan Jumadil Ula atau Jumadil Awal, bulan kelima dalam urutan kalender Hijriah. Bulan pertama itu Muharram, bulan kedua menika Safar, baru Safar terus Rabiul Awal, baru Rabiul Awal menika lajeng Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bismillah puasa nggih. Alhamdulillah mugi tekaken awure saged dipun panggihaken Ramadan kesempatan baik untuk melebur dosa-dosa kula panjenengan sedaya. Kembali bulan Jumadil Ula atau Jumadil Awal, ada peristiwa penting dalam perjalanan sejarah Islam, ialah terjadinya perang Mu'tah. Perang yang dipicu oleh ditangkapnya dan sekaligus dibunuh utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pemimpin Basrah yang saat itu masih dalam kekuasaan Romawi, namanya Ubail bin Umair. Ditangkap terus dipancung berapa? Diketok gulune. Ini yang memicu terjadinya perang. Lalu Rasulullah SAW menyiapkan pasukan dengan skala besar
kira-kira 3.000 personel. Seperti perang Al-Ahzab. Tapi bedanya pada perang Mu'tah ini Rasulullah SAW sekaligus menunjuk 3 orang panglima perang. Nabi bersabda, kalian akan dipimpin oleh Panglima Zaid bin Harith. Kalau Zaid gugur, maka Panglima akan digantikan oleh Ja'far bin Abu Thalib. Kalau Ja'far pun gugur, maka Panglima akan diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Di saat pemberangkatan pasukan, hadirlah sebagian penduduk Madinah. Ketika itu Abdullah bin Rawahah kelihatan menangis, terseduh-seduh itu apa? Kembang-kembing. Lalu ada yang bertanya, kenapa dia menangis? Abdullah bin Rawahah menjawab, aku menangis bukan karena aku menangisi keluargaku yang akan aku tinggalkan. Bukan aku menangisi hartaku. Bukan aku menangis karena takut mati. Tapi aku menangis terbayang betapa ngerinya ketika baginda Rasulullah SAW membacakan firman Allah, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Surah Maryam ayat 71, yang artinya setiap kamu pasti akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang telah ditetapkan. Wariduha menurut tafsir Ibnu Katsir artinya adalah kabeh wong mengko teng akhirat bakal dikon mowot apa? Nyebrang meniti jembatan atau sirat yang membentang di atas neraka jahanam. Jadi aku nangis, orang nangisi badan, orang nangisi keluarga, orang aku wedi mati orang. Ning aku membayangkan kaya apa mengko nasibku ning akhirat waktu mawat jembatan sing melintang di atas neraka jahanam. Seorang panglima perang yang senantiasa mengikuti peperangan di perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, ikut di dalam perundingan Hudaybiyah, membayangkan nangis. Jadi setiap orang pasti. Nah, keadaannya ketika itu ada 3 keadaan. 1, ono sing mowot prasat sampai jatuh geblak di atas dasar neraka jahanam. Itu lamanya 70 tahun. 70 tahun begitu. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha
Kemudian yang kedua adalah orang yang berjalan di atas jembatan itu dengan selamat sampai ke dalam surga. Siapa mereka itu? Allah kasih tahu, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Yang ketiga, orang yang mowat gregeli tapi nanti beberapa saat akan dientaskan kembali, dimasukkan ke dalam surga. Siapa itu mereka? Orang-orang yang beriman tapi dosanya lebih akeh nimbang amal solehnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang nanti bisa berjalan di atas sirat yang koyo kilat, koyo nunggang jaran, koyo mature manuk. Semoga kita selamat. Kalau berdosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang rasa panas neraka. Bagaimana kita berusaha agar supaya kita bisa selamat ketika nanti meniti siratal as-sirat itu tadi. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Abu Darda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-masjidu baitu kulli taqiyyin wa takaffurullahu liman kana fil masjidi baitu birruhi warahmati wal jawazi ala sirati ila ridwanillahi ilal jannah." Kata Nabi, masjid itu adalah rumah-rumahnya orang yang bertakwa. Dan Allah akan menjamin orang yang apabila di masjid seperti berada di rumahnya, dengan kesenangan, dengan kasih sayang, dengan selamat nanti meniti sirat menuju pada ridho Allah Subhanahu wa taala, ialah surga. Dados berdasarkan hadis ini, kalau kita ingin selamat nanti saat berada di atas sirat tadi, di atas jembatan tadi, maka jadilah kita orang-orang yang betah neng masjid. Neng masjid kaya neng rumah, tentrem, ayem, betah. Monggo. Senang neng masjid. Kalau Jumatan ada hadisnya. Setiap hari Jumat malaikat-malaikat Allah pagi-pagi sudah pada berdiri di pintu-pintu masjid, pegang buku daftar hadir. Orang yang paling datang gasik pertama dicatat seperti berkurban seekor unta. Datang kasih kedua dicatat oleh malaikat seperti berkorban dengan seekor lembu.
Datang kasih ketiga dicatat seperti berkurban dengan seekor kambing. Datang kasih keempat dicatat seperti berkurban dengan seekor ayam. Datang kasih kelima dicatat seperti berkurban dengan seekor telur. Seekor telur sebutir telur. Kalau khotib sudah naik mimbar, kata Nabi, malaikat-malaikat yang jaga pintu masjid pegang buku daftar hadir, segera menutup buku daftar hadirnya dan mengelilingi mimbar untuk mendengarkan khutbah. Monggo bapak-bapak ini jumpalannya itu dapat unta, apa dapat lembu, apa dapat kambing, apa dapat ayam, apa dapat telur. Apa blank daftar hadirnya? Yang saya nggih kata masjid itu nek Jumatan, khotib sudah naik mimbar, yang datang baru beberapa orang. Itu saja yang saya udah tunggu pating keleceh, tinggi pating keleceh. Bahkan ada wis tekane telat, marep edan, dulat-dulit HP. Dulat-dulit HP ini kenapa? Khutbah sudah dimulai masih dulat-dulit HP. Ini kepriye? Ya Allah ya Rabbi. Jadi kalau datang Jumatan kok sudah khutbah, itu besok nggak ada daftar hadirnya, alias datang ke masjid langsung ambil shaf pertama, kecuali yang mengambil posisi di belakang imam, itu memang ada hadisnya, adalah orang yang alim fungsi ngerti di bawah sedikit dari imam utamanya. Ada hadis yang mengatakan lau ya'lamun nas ma fil nidai was-saffil awwal thumma lam yajidu illa istahama lastai. Kalau saja orang itu tahu betapa utamanya shaf pertama, kalau saja orang itu tahu betapa utamanya azan dan shaf pertama, dan tidak dapat memperolehnya kecuali dengan jalan mengadakan undian, niscaya mereka akan melakukannya. Jadi kesimpulannya, orang yang tahu akan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pada berebut semangat datang ke masjid sebelum azan dan langsung ambil shaf pertama. Ada hadis lain mengatakan, barang siapa yang datang kasih ke masjid lalu ia dapat shaf pertama, maka akan dimintakan ampun oleh malaikat 3 kali. Shaf kedua dimintakan ampun 2 kali. Nabi tidak melanjutkan shaf ketiga dan seterusnya. Ini menunjukkan keutamaan orang yang hatinya
sajane kumandel-kandel neng masjid. Nah, monggo. Pertanyaannya, kalau wanita itu bagaimana? Karena ada hadis sholatnya wanita lebih baik di rumahnya daripada di pasar atau di masjid. Itu hadisnya juga sahih. Tapi juga ada hadis, jangan kamu larang wanita-wanitamu ke masjid. Wanita-wanitamu maksudnya ya bisa istrimu, bisa anak perempuanmu. Tapi hendaklah ke masjid tanpa wangi-wangian. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama. Pada dasarnya menggunakan wangi-wangian, parfum itu adalah sunnah Nabi. Tapi kemudian dijelaskan parfumnya laki-laki beda dengan parfumnya perempuan. Parfumnya laki-laki itu gidik. Gidik itu apa? Udah ngambil tempat temparkiran kasih mampu. Dan nek wong wedok niku parfume cukup tercium oleh samping kanan, samping kirinya. Jadi mengapa wanita itu sholatnya lebih baik di rumah daripada di pasar, di masjid? Karena khawatir ketika itu menimbulkan fitnah. Fitnah apa? Zaman dulu pada masa Nabi, yang namanya masjid belum seperti ini. Ada toiletnya, panas ono AC-ne, kurang adem kipas anginnya gede, lantainya keramik, granit, ditumpangi karpet, di atas karpet masih ada sajadah. Zaman dulu orang buang air ya, ini golek papan sing sepi tuh. Nah, maka bisa dibayangkan kalau perempuan sholatnya di masjid itu sangat khawatir nanti ketemu preman gitu. Oleh karena itulah kemudian turunlah perintah untuk wanita-wanita mukminah berjilbab ben ora diganggu setan. Setan apa? Ada dua macam setan. Setan sing panganane kukus menyan, ono setan sing panganane sego jangan. Minal jinnati wan nas. Nah, kalau sekarang ini kan kalau orang jenengan orang tahu kalau naik masjid, orang di rumah itu bagi wanita utama daripada di masjid. Takut fitnah. Fitnah apa yang mulai bola-bali masuk bentuk dari orang khawatir apa dan masjid kok khawatir. Itu ya alasan yang ada. Bahkan ada hadis sahih, ada seorang nenek-nenek yang suka nyapu masjid, huruf ke sendir ke masjid. Pada suatu saat ia tidak kelihatan oleh Nabi. Lalu Nabi tanya, Mbak wedok sing bersih masjid iki ora ketok nanti. Jawabnya, ya Rasulullah, meninggal dunia kemarin. Loh, kok saya nggak dikabari? Wah, gak enak ya Rasul, meninggalnya sudah malam. Jadi seolah-olah kepada Nabi mengatakan, mungkin marbot kok. Tidak ada, saya dulu ini mengabari Nabi. Nabi yang saya mau dongkol lagi. Apa tuh marbot tuh? Orang penting kok. Lalu tanya Nabi, di mana makamnya? Tunjukkan saya. Lalu Nabi mendatangi makamnya, lalu sholat jenazah di atasnya. Ini profesi marbot itu luar biasa itu. Jadi
ada marbot Cina ada kan ya. Marbot itu luar biasa, sangat-sangat diperhatikan di admirasi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, yang pertama, kalau kita ingin selamat nanti ketika meniti sirat, salah satunya adalah betah di masjid. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khurrima 'alan nari kullu hayyinin layyinin sahlin wa qaribin minan nas." Diharamkan neraka menyentuhnya setiap orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut, orang yang mudah, orang yang supel. Supel itu apa? Supel lah. Satu hadirin, orang yang rendah hati, bukan rendah diri. Orang yang tidak sombong, tidak congkak. Karena orang yang sombong itu tidak akan masuk surga, walaupun hanya sedikit saja. La yadkhulul jannata mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang sedikit saja di dalam hatinya ada sifat sombong, rendah hati, orang merasa benarnya sendiri. Yang kedua, orang yang lemah lembut, orang kasar, orang watos, bobo ngamuk, bahasa kasar, tapi orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut insya Allah akan banyak temannya. Oleh karena itulah Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadlan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik." Sebabkan karena rahmat Allah lalu kamu bersikap lemah lembut. Seandainya kamu keras tegang, maka niscaya mereka akan berpaling dari kamu. Lemah lembut itu bahasa Jawanya lembah mana, oke? Nah, ini yang bukan. Yang ketiga, sahlin. Sahlin itu mudah dan itu gampang. Bahasa Jawanya beberapa entengan, ya ini entengan. Ada orang kelihatan susah. Kenapa mas kok jangan susah? Orang susah ya ini kita bukti loh. Belas dompetku pasar kebuan beratnya. Yo rasa susah, yo kapan dia balik? Nah, itu insya Allah haram neraka. Ini pun gejala aku bakal dan mana gampang dilakoni. Yang keempat, dekat dengan sesama. Artinya itu tadi supel tadi.
yang kata Nabi haram neraka menyentuhnya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hatinya digerakkan untuk dapat selamat hatinya ketika kita berada di atas surat, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sirat di dalam kehidupan dunia ini itulah agama. Wong Arab benar-benar lempeng lakunya itu sulit, apalagi di saat-saat sebagaimana digambarkan oleh Bujangga. Bahwa Sitoke amanami Jawa Medan, yen ora melu Medan ora teduman, nek melu Medan boya tahan. Itulah agama. Sehingga kata Nabi, agama itu seperti orang memegang bara api, boya nyekel bombo, nek digegem yo tangane lonot, nek diucalke yo. Tapi di ujungnya ada nasihat yang sangat penting. Sak bejo bejane wong kang ngedan ora edan ya. Sak bejo bejane wong kang ngedan ora edan. Iji bejo wong kang eling lan waspada. Jadi orang-orang yang berbuat korupsi, ugal-ugalan dan sebagainya itu sebabnya ningsi apa orang ini yang mengko semuanya bakal kewiya, semuanya pasti akan dituntut tanggung jawabnya di hadapan hakim, di hadapan pengadilan yang sudah tidak ada lagi pengacara yang maju tak gentar membela yang banyak. Mulutnya dikunci, yang bicara tinggal apa yang berbuat. Wis ora kelingan sing kaya ngono kuwi mau. Sebab apa? Fitrahnya tadi tertutup rapat. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fitrah manusia ialah beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak akan berubah, la tabdila li khalqillah. Maka pasti dia akan terbuka. Kapan? Setidak-tidaknya saat sakaratul maut gharib, itu pasti fitrahnya terbuka. Jadi sak kurang ajar wong, sak madundang wong kuwi sakaratul maut semua akan terbuka. Tabir yang tadinya tertutup menjadi terbuka. Dalam surah Yunus ayat 90 itu diingatkan kita tentang orang yang namanya Fir'aun. Semua tanggung-tanggung anak hukum aku itu Tuhanmu yang maha. Tapi ketika benar-benar modal di Laut Merah, ia sempat berkata, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Kata Fir'aun, siki aku percaya yen ora ana pangeran sing berhak disembah kejaba pangeran kaya sing disembah dening Bani Israil, dan sekarang aku masuk Islam. Ning gore tobat kuwi wis arep sedo. Firman kok sedo. Wis arep mau. Itu Quran. Jadi
orang sekurang ajar apapun, nanti kalau sakaratul maut dia akan menjadi tobat. Ning tobat kok ya wis ghor khair, wis ora ono gunane. Maka lalu Allah menjawab, ana waqad aswaita qablu wa kunta minal mufsidin. Siki bae kowe wis kaya ngono kuwi bene kapok bene tobat. Lah nek metu kowe lagi puasa, ketika kamu masih berpuasa, masih sehat, mager-mager, kowe ya berbuat aniaya, berbuat nista sakarmu dhewe. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini aku selamatkan jasadmu. Jadi jasad firman itu di dalam Al-Quran disebutkan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang rusak, tidak hancur. Untuk apa? Untuk menjadi bahan renungan bagi orang-orang kemudian. Nah, konon saya baca bukunya Pak Quraisy Shihab tahun 1908 ditemukanlah mumi di lembah Luxor Mesir. Itu yang diyakini itu adalah muminya Fir'aun. Itu bukti. Nah, ini pelajaran buat kita sebagaimana Nabi menyeru, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir walau kazzaba bil qadar. Allah akan mengampuni, akan menerima taubat hambanya sekalipun dosanya bagaikan buih di samudra, asal belum ghargir, belum sakaratul. Orang beriman itu punya dosa apa tidak? Orang yang beriman itu punya dosa apa tidak? Punya. Maka kata Allah, bertobatlah kamu semuanya wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Orang yang beriman itu berdosa apa tidak berdosa? Bahkan orang kalau benar-benar beriman, ketika melihat dirinya yang terlihat, yang tampak bukanlah kebaikannya, tapi sekaligus adalah justru dosa-dosa. Mafhum mukhalafahnya, kalau kita melihat diri kita kok orang ketok dosanya yang ketok kebaikannya, disulap oleh setan. Sing kok ketok sono, sing sono ketok. Innal mu'mina yara lahu kal jabali fawqahu yakhafu ayyama. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kalau melihat dirinya yang kelihatan adalah dosa-dosanya, bahkan bagaikan gunung, sehingga ia khawatir jangan-jangan ia akan menimpa dirinya. Maka kembali pada Abdullah bin Rawahah, orang yang selalu ikut berperang menegakkan kalimat Allah saja ngeri membayangkan nanti akan melewati jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Apalagi kita jauh orang pernah maju perang yang taruhannya nyawa. Jangankan maju perang, saya mungkin sholat kadang-kadang telat. Sholat asar besar maghrib, gitu nih. Sholat subuh bersawah. Jumatan sering telatnya daripada tidak. Tentunya itu lebih takut daripada Abdullah bin Rawah. Nah, semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala qalbun salim, hati yang senantiasa tajam untuk melihat diri kita sendiri, sehingga
sebelum pada saatnya ditutup pintu tobat, kita telah benar-benar insya Allah mendapatkan ampunan Allah dosa-dosanya dan diterima amal solehnya. Ada nggih? Sudah siap nggih. Sauto nggih. Cekap semanten kita langsung pangapunten billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sekecakaken nggih. Terima kasih Pak.